Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami untuk mata kuliah Manajemen Keuangan dan Perbankan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Putri Maisha Aprilianti, Fernanda Salsadila, Rizky Syahputra. Di video ini, kami akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia keuangan, yaitu pendanaan jangka panjang. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Mungkin sebagian orang masih bertanya-tanya, apa itu pendanaan jangka panjang? Pendanaan jangka panjang ini adalah dana pinjaman atau hutang yang memiliki jangka waktu atau tenor lebih dari 10 tahun. Nah, sumber dana jangka panjang ini dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama sumber dana dengan jatuh tempo, yang kedua sumber dana tidak memiliki waktu. Karakteristik pendanaan jangka panjang ini, yang pertama, salah satu keputusan strategis. Kedua, pendanaan digunakan untuk membiayai investasi jangka panjang. Ketiga, waktu lama dan lebih mahal dibandingkan sumber dana jangka pendek. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan dilakukan secara ketat atau dievaluasi secara ketat. Kemudian ada alternatif pendanaan jangka panjang, yaitu saham biasa, saham istimewa, dan obligasi. Selanjutnya saya akan fokus membahas tentang saham biasa. Nah, apa sih saham biasa? Saham biasa ini adalah surat bukti penyertaan modal atau kepemilikan perusahaan. Jadi, ketika Anda memiliki saham biasa, berarti Anda tidak hanya menyertakan modal, tetapi juga menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Saham biasa ini memiliki karakteristik, yaitu yang pertama, tidak memiliki jatuh tempo atau terikat selama perusahaan masih beroperasi. Dan yang kedua, biaya modal lebih tinggi karena pendapatan tidak pasti. Mengapa demikian? Karena dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham tidak dijamin dan sangat tergantung pada keuntungan perusahaan. Keunggulan dari saham biasa ini, yang pertama, tidak ada kewajiban dividen bayar tetap dan tidak memiliki tanggal jatuh tempo tertentu. Ini berarti fleksibilitas bagi perusahaan dalam melakukan pembayaran dividen sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut. Kedua, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Dan yang ketiga, pada saat tertentu dapat dijual dengan mudah dan memberikan pendapatan yang lebih tinggi daripada utang. Nah, namun saham biasa ini memiliki kelemahan. Yang pertama, meningkatkan hak suara atau hak pengendali pemegang saham. Kedua, biaya penanggungan dan pendistribusian lebih mahal dibandingkan utang. Ketiga, biaya modal lebih mahal daripada utang. Karena resiko yang besar bagi pemegang saham atau investor, biaya modal ekuitas cenderung lebih tinggi bagi perusahaan. Dan yang terakhir, dividen tidak bisa digolongkan sebagai biaya yang dapat mengurangi pajak. Tidak seperti bunga utang, dividen yang dibayarkan tidak dapat menjadi pengurang biaya pajak, sehingga beban pajak perusahaan lebih tinggi. Hak-hak saham biasa terbagi menjadi 3, yaitu antara lain, yang pertama itu adalah hak-hak umum, yaitu tunduk pada hukum dan anggaran dasar perusahaan. Yang kedua adalah hak-hak kolektif, diantaranya adalah hak untuk mengubah anggaran dasar dan ART perusahaan. Yang kedua, hak untuk memilih direksi perusahaan. Yang ketiga itu adalah hak untuk menyetujui dan mengesahkan penjualan aktiva tetap. Yang keempat adalah hak untuk mengubah saham biasa. Yang kelima atau yang terakhir adalah hak untuk mengemisikan saham istimewa, obligasi, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu adalah hak-hak khusus atau hak-hak pribadi. Di antaranya adalah hak suara sesuai dengan anggaran dasar. Yang kedua adalah hak untuk menjual sertifikat saham. Yang ketiga adalah hak untuk memeriksa pembukuan perusahaan. Yang keempat adalah hak atas pembagian hasil penjualan aktiva sisa saat dilikuidasi. Dan yang terakhir adalah hak atas laba perusahaan, hak atas pengendalian perusahaan, dan hak atas pembagian risiko.
Saham istimewa. Saham istimewa mempunyai hak atau klaim di atas saham biasa, tetapi di bawah obligasi. Keistimewaannya berkaitan dengan hak atas pendapatan perusahaan dan hak atas aktiva perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi. Dalam saham istimewa terdapat persyaratan umum emisi. Yang pertama itu adalah prioritas aktiva dan laba. Yang kedua itu adalah nilai nominal. Maksudnya, jumlah uang diterima jika perusahaan dilikuidasi dan adanya dividen dengan presentasi tertentu. Yang ketiga, itu ada dividen kumulatif. Ini maksudnya, jika ada dividen yang belum lunas, maka harus dibayar dahulu sebelum dividen biasa. Dan yang terakhir ada konversi saham istimewa, yaitu dapat ditukar dengan saham biasa. Terdapat keunggulan dalam saham istimewa. Keunggulan pertama adalah perusahaan dengan laba tinggi dapat memberikan laba yang lebih tinggi kepada pemegang saham biasa. Caranya adalah dengan menjual saham istimewa. Lalu keunggulan yang kedua itu adalah manajer keuangan dapat menghindari pembagian dana yang merata. Lalu yang ketiga adalah dapat menghindari beralihnya pengendalian perusahaan. Keunggulan yang keempat adalah perusahaan tidak perlu menyediakan dana cadangan pelunasan. Selain keunggulan, saham istimewa juga memiliki kelemahan. Yang pertama itu adalah harga saham istimewa ini lebih tinggi daripada harga obligasi. Yang kedua itu adalah dividen saham istimewa tidak dapat dikurangkan atas laba kena pajak. Kelemahan yang ketiga adalah biaya modal setelah pajak itu lebih tinggi daripada hutang itu sendiri, bahkan bisa mencapai 2 kali lipatnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang obligasi. Nah, apa sih obligasi itu? Obligasi merupakan surat utang jangka menengah panjang yang dapat diperjualbelikan, berisi janji pembayaran bunga, kupon, dan pelunasan pokok utang. Selanjutnya adalah alasan investor pembeli. Nah, apa aja sih alasan investor membelinya? Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, memiliki risiko lebih rendah. Yang kedua, diterbitkan oleh institusi dengan badan hukum yang jelas. Dan yang ketiga nih, dapat dipertahankan hingga jatuh tempo untuk mendapatkan reinvestasi dan dijaminkan untuk membayar hutang. Nah, yang keempat, ada alternatif investasi dengan tingkat hasil relatif yang lebih tinggi dibandingkan dengan depositonya nih. Nah, yang kelima adalah berpotensi mendapatkan capital gain dan kupon secara periodik serta pelunasan pokoknya. Nah, selanjutnya nih adalah resiko berinvestasi di obligasi nih. Yang pertama adalah credit risk-nya default risk atau yang dimaksud dengan resiko gagal bayar atau bahasanya tuh sekarang tuh gagal bayar. Nah, yang kedua adalah liquidity risk atau yang disebut juga sebagai resiko tidak liquid di pasar sekunder. Nah, yang ketiga nih ada interest rate risk, resiko pergerakan suku bunga. Yang keempat ada foreign exchange risk, resiko perubahan nilai tukar. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis obligasi. Apa sih jenis-jenis obligasi itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis tentang obligasi. Berdasarkan cara pengalihannya, satu, obligasi atas unjuk. Nah, apa sih obligasi atas unjuk itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan obligasi atas unjuk itu tidak tercantum nama pemilik dan kupon bunga mudah dipindah tangankan. Yang kedua, obligasi atas nama. Obligasi atas nama adalah nama, pokok pinjaman, dan kupon tercatat dalam sertifikat. Oke, berdasarkan jaminan obligasi. Saat yang pertama ada dengan jaminan atau disebut juga guaranteed bondan, mortgage bondan, dan collateral trust bond, equipment trust bond. Dan yang kedua ada jaminan tanpa jaminan
tanpa jaminan, yaitu debenture bond, subordinate bond. Oke, next yang berikutnya adalah berdasarkan penetapan dan pembayaran bunga. Yang pertama nih, ada bunga tetap. Bunga yang dibayar periodik, pokok pengembali saat jatuh tempo. Yang kedua, itu bunga tidak tepat. Apa sih bunga tidak tepat itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan adanya pengaruh bunga lain. Misalnya nih, ada bunga deposito yang lainnya. Nah, next yang ketiga, tanpa bunga. Apa sih keuntungannya? Nah, di sini saya akan menjelaskan tanpa bunga nih. Keuntungan dari selisihnya adalah nilai jatuh tempo dan harga beli. Yang keempat, perpetual. Tidak punya waktu jatuh tempo, keuntungan dari bunga periodik selama perusahaan beroperasi. Oke, itu tadi pembahasan dari kami tentang pendanaan jangka panjang. Harapannya video ini bisa membantu teman-teman memahami bagaimana perusahaan mengambil keputusan penting dalam hal pembiayaan jangka panjang, yang tentunya bisa berpengaruh besar terhadap pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis mereka. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, silakan tulis di kolom komentar ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.